Baekjun masih belum tahu identitas asli dari Byun-yu. Sementara itu, Byun-yu yang mengaku jatuh cinta dengan Baekjun menikmati kebersamaannya dengan Baekjun. Sedangkan Ko Jae-hoong mulai merasa gelisah ketika tahu sahabat sekaligus anak bosnya ini jatuh cinta pada tetangganya Baekjun. Di tengah kebingungannya, Jae-hoon sepertinya juga menyukai Jun. Terlihat Ko Jae-hoong terus kepikiran saat Bin-hyu mengatakan suka pada Jun. Gara-gara itu, Jae-hoon sampai bermimpi buruk soal Bin-hyu yang terang-terangan mengatakan Jun adalah pujaan hatinya. Bin-hyu yang sudah terbangun lebih dahulu nampak sudah naik ke atas gedung kos sekaligus halaman rumah kos Baekjun. Ia menikmati sarapan yang disebut Jun dengan semangat. Mengenai Bin-hyu muncul di TV membuat Jae-hoong bergegas ke atas untuk memberitahu Bin-hyu. Namun saat itu Jun masih belum mengenali sosok putra presiden yang merupakan majikan Jae-hoon itu. Jun berujar ia sangat tidak suka terhadap seorang pria kaya yang manja. Jun juga berkata akan memukul pria tersebut jika bertemu. Sontak Bin-hyu yang mendengarnya mulai bergidik tegang, membayangkan Jun yang memukulnya keras. Karena berita itu, Jae-hoong meminta agar Hyu tidak pergi kemana-mana dan untuk sementara waktu tetap tinggal di rumah. Di kantor perusahaan, Byung Kang-soo, ayah Bin-hyu, sedang mengadakan rapat. Ia pusing karena harga saham yang berimbas turun lantaran berita buruk soal putranya Bin-hyu ini. Para peserta rapat juga nampak saling berdebat, hingga Hyu datang ke hadapan ayahnya dan berkata akan membantu sang ayah menyelesaikan masalah yang menerpa perusahaan kini. Bukannya disambut rasa syukur, ucapan Hyu justru semakin membuat Byung Kang-soo kesal, hingga membuat putra keduanya ini memar dan babak belur karena dipukul dan ditendangnya habis-habisan di hadapan para peserta rapat lainnya. Hingga akhirnya Jae-hoong datang dan melerai pertengkaran itu. Byung Kang-soo meminta agar Jae-hoong membawa Byung-hyu jauh-jauh dari hadapannya. Jae-hoong menemui jaksa penuntut tentang kasus Byung-hyu. Dalam episode pertama, kedua pernah saling bertemu dan bernegosiasi soal kasus ini. Berdasarkan penjelasan itu, kecurigaan Jae-hoong pada kakak Byung-hyu, Byung Wo-sung, mulai menguat. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa rekaman itu masih tersimpan aman. Bin-hyu mencoba pekerjaan paruh waktu sebagai seorang kuli bangunan. Hyu yang baru pertama kali bekerja merasa ketakutan dan bingung. Selesai bekerja, ia mengeluhkan seluruh badannya yang sakit-sakit karena pekerjaan itu. Namun, gaji $90 yang didapatnya tetap dibangga-banggakannya, terutama ketika di hadapan Jun. Namun, $90 itu harus dipotong utangnya terhadap Jun, hingga uangnya kini hanya tersisa $40 yang hanya cukup untuk sarapan keesokan harinya. Ha Yun-hee, korban pramugari yang dalam episode sebelumnya merasa dilecehkan oleh Bin-hyu, akhirnya muncul. Yeon-hee mengatakan pada Jun bahwa Hyu adalah putra konglomerat itu. Jun yang kesal akhirnya meminta Hyun berlutut memohon maaf. Jun yang merasa tertipu tentu saja sangat marah pada Bin-hyu. Meskipun begitu, Bin-hyu terus berusaha memohon maaf pada Jun. Bin-hyu pergi ke hotel milik ayahnya. Ia hampir saja tertangkap oleh seorang petugas kepolisian yang sedang mencari Bin-hyu. Untung saja Jae-hoong segera menyelamatkannya. Manajer hotel yang ditanyai polisi berpura-pura tak mengenali foto Bin-hyu yang disodorkan padanya. Sementara itu, Jun akhirnya memutuskan untuk membantu persembunyian Bin-hyu dari petugas. Bagaimanapun juga, Jun yang sedang membutuhkan uang itu, ibunya yang mengaku sedang kesulitan, harus melakukan pekerjaan lebih banyak. Ia meminta bayaran sebesar $5.000 untuk aksi menyelamatkan Bin-hyu kabur dari hotel. Jung pun menyamar sebagai pegawai hotel dan bekerja sama dengan Jae-hoon.
Itu dia sinopsis Revolutionary of Love episode 2. Lalu, apakah pelarian mereka berhasil? Saksikan kelanjutan mereka di drama Revolutionary Love episode 2. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini.